Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How is everything today? Gimana kabarnya hari ini? I hope you are always in a great condition. Saya harap kalian semua dalam keadaan yang sangat baik, sangat luar biasa ya. Okay, are you ready to learn English with me today? Semuanya siap ya, semangat ya untuk belajar bahasa Inggris ya dengan Bu Alia hari ini. Ya, okay, as usual, before we start our learning process today, we have to pray together based on your religion or belief. Okay, kita harus berdoa dulu ya. Tergantung atau berdasar pada agama atau kepercayaan masing-masing. Okay, let's pray together. Enough. Okay. Hopefully we are always protected by our God. Ya, saya harap kita semua semoga selalu dilindungi ya oleh Tuhan yang Maha Esa. Ya. Okay. Yeah, whatever the condition right now, we must be always grateful. Ya, kita harus selalu bersyukur apapun keadaannya. Ya, kita masih diberi kesempatan ya. We are still given opportunity to meet today. Ya, kita masih diberi kesempatan hari ini untuk bertemu. Ya, to get knowledge, of course ya, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Okay. Yeah, do you still remember about the material in the previous meeting? Kalian masih ingat tentang materi kita di pertemuan yang lalu? Yeah. We learn about part of the house. Then the objects in the house, right? Ya, kita sudah belajar tentang bagian-bagian dari rumah dan juga barang-barang yang ada di dalam rumah, ya. And also we have learned about how to describe, ya, our house and also the objects in it, ya. Kita juga sudah belajar tentang bagaimana cara mendeskripsikan atau menggambarkan rumah dan juga barang-barang yang ada di dalamnya, ya. Do you still remember how to describe your house? Masih ingat ya bagaimana cara mendeskripsikan rumah kalian? Have you practiced at home? Sudah latihan di rumah? Kemarin kan saya minta di rumah untuk praktek sendiri-sendiri ya, sesuai dengan keadaan rumah kalian. Pasti sudah ya. Oke, jadi harus sering-sering latihan kalau bahasa Inggris ya. Jadi tidak hanya membaca saja, but you must practice. Ya, use the English to communicate in real life. Ya, gunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dalam kehidupan yang nyata. Ya, oke. Now, what are we going to learn today? Kita hari ini akan belajar apa ya? Okay, let's open the PPT. Hello, hello, hello. Don't make any scratch on screen, please. Jangan mencoret-coret layar ya. Nah. Okay, for the students whose cameras are still inactive, please activate your cameras. Bagi siswa yang kameranya belum aktif, tolong diaktifkan kameranya.
Ya. So I can see your face from here. Jadi saya bisa melihat wajah kalian dari sini. Ya, so it will be fair. You can see my face. Kalian kan bisa melihat wajah saya, ya kan? Jadi saya juga harus bisa melihat wajah kalian, ya. So it will be fair, akan adil kan? Kalau kalian hanya melihat saya nggak bisa lihat kalian, tuh namanya nggak adil ya. Oke. Jadi saya bisa lihat kalian bagaimana bajunya rapi atau tidak, kerudungnya, ya. Potongan rambutnya bagaimana, sudah sesuai dengan anak Espero atau belum. Nah, sambil mengecek itu juga ya, meskipun sekolah di rumah, kalian kan benar-benar terdaftar sebagai murid Espero, jadi penampilan harus tetap diperhatikan sesuai dengan peraturan sekolah ya. Oke, ya, welcome back to English class. Ya, selamat datang kembali ya di kelas bahasa Inggris. I hope you will enjoy our learning process today. Ya, saya harap kalian akan menikmati proses pembelajaran kita hari ini. Ya, if you have any question, please no hesitate to ask. Ya, jadi kalau kalian ada pertanyaan atau ada yang masih bingung, jangan ragu-ragu untuk bertanya. Ya, bertanyanya bagaimana? Boleh di sini you can raise your hand, or also you can communicate on WhatsApp group. Ya, kalian bisa berkomunikasi di grup WA. Ya, silahkan nanti kalau ada yang belum mudeng bisa ditanyakan di sana. Ya, jadi pembelajaran tidak hanya selesai menggunakan Zoom saja, tapi nanti bisa dilanjut dengan menggunakan grup ya di WhatsApp. Okay, our material today is about describing people. Ya, kalau di minggu yang lalu kita kan belajar mendeskripsikan rumah, barang-barang, benda-benda ya yang ada di sekitar kita. Ya. Nah, kalau sekarang sama-sama masih mendeskripsikan. We are still describing, ya. Kita masih mendeskripsikan. Tapi yang dideskripsikan apa? Ya itu berbeda. Kalau di minggu yang lalu itu kita mendeskripsikan sesuatu benda gitu ya. Nah, kalau hari ini kita akan mendeskripsikan orang atau orang-orang kalau lebih dari satu ya. Oke. Nah, tentunya caranya apakah berbeda? Ya, we will learn about it together after this ya. Caranya bagaimana mendeskripsinya kita akan pelajari bersama hari ini ya. Oke. Ya, what can you describe about people? Apa yang bisa kalian deskripsikan atau kalian gambarkan tentang orang-orang? Nah, kalau kita mau menceritakan tentang seseorang yang kita kenal atau mungkin yang tidak kita kenal juga ya, ya atau orang yang terkenal. Nah, itu kita bisa mendeskripsinya dalam dua hal, ya. Yang pertama yaitu we can describe about the physical appearance. Ya, kita bisa mendeskripsikan tentang ciri-ciri fisiknya, ya atau penampilan fisiknya. Ya, misalnya apa? Matanya, ya, rambutnya, tangan, badannya, gitu ya. Itu adalah penampilan fisiknya, ya. Nah, kalau yang kedua itu kita bisa juga mendeskripsikan tentang karakteristik atau personality, ya, yaitu sifatnya atau kepribadiannya, ya. Jadi ada dua hal itu yang bisa kalian deskripsikan mengenai orang-orang atau seseorang. Oke. Okay. Do you understand until here? Semuanya paham ya sampai di sini ya? Oke, jadi ada dua hal itu yang bisa kalian deskripsikan mengenai orang-orang atau seseorang. Oke. Ya, oke. Nah, kita akan bicarakan bagaimana mendeskripsikan penampilan fisik dulu yang pertama ya, yaitu apa tadi? We call it physical appearance. Ya, kita menyebutnya adalah penampilan fisik. Nah, kalau
penampilan fisik tentunya kita harus tahu kan bagian-bagian dari tubuh, ya kan? Dalam bahasa Inggris itu seperti apa? Ya, because we will describe the people or the person in English. Ya, karena kita akan mendeskripsikan orang-orang atau orang kalau satu ya, itu dalam bahasa Inggris. So you must be able to memorize parts of the body. Kalian harus mampu ya menghafalkan bagian-bagian dari tubuh kita ya, in English of course, dalam bahasa Inggris. Oke. You can learn by yourself by watching the video ya. Okay, please watch this video together. Ini ya. Body. This is my body. This is my body. Huh? Let's listen and move your body. Are you ready? Okay, I'm ready. Touch your head. 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 Hello, Grab. pardon me. Can you listen to the video? Kalian bisa mendengar suara dari videonya? Yes. Yes. Okay, I will repeat. Yeah. Your hair. 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 Touch your ears. 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 Touch your eyes. 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 Touch your nose. 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 Open your mouth. 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 Open more. Click your teeth. 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 Stick out your tongue. 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 Bend your neck. 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 Shake your shoulders. 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 Touch your stomach. 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 Okay, great. Yeah. Wiggle your hips. 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 Shake your arms. 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 Shake your hands. 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 Shake your legs. 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 Touch your feet. 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 Perfect. It's all over. Yeah. Review. Head. Hair. Ears. Eyes. Nose.
mouth, teeth, tongue, neck, shoulders, stomach, hips, arms, hands, legs, feet. Okay, you have finished watching the video. Yeah, it's really interesting, isn't it? Sangat menarik ya videonya. So you have got information about parts of the body very clearly ya. Kalian sudah mendapatkan informasi tentang bagian-bagian dari tubuh dengan sangat jelas ya. Oke. Nah, right now we come back to the PowerPoint. Okay, next slide please. Yeah. Okay. Yeah, these are parts of the body. Ini adalah bagian-bagian dari tubuh kita. Ya. Oke, kita lihat tadi di video juga sudah kalian pelajari ya. Oke, mungkin ada yang sudah disebutkan di video tapi ada yang belum. Ya tidak apa-apa ya. Oke. We will read parts of the body together ya. Kita akan membacanya bersama ya. Okay, please repeat after me. Don't be so quiet at home ya. Jangan diam-diam saja di rumah, tapi harus ikut mengucapkan juga ya. So you can train yourself how to pronounce the words correctly ya. Kalian bisa melatih diri kalian bagaimana cara pronounce, yaitu mengucapkan ya kata-kata dalam bahasa Inggris ini secara tepat ya. Oke. Repeat after me. Tirukan setelah saya ya. Head, shoulder, stomach, hand, thigh, calf, heel, foot, neck, chest, elbow, arm, finger, fingernail, knee, toe, toenail. Nah, itu adalah bagian-bagian dari tubuh ya. Nah, di sebelah kiri itu kalian melihat ada thigh, lalu ada calf di situ ya, tapi dalam kurungnya adalah leg. Ya, nah itu kalau kaki dari atas sampai bawah itu kan disebutnya leg ya. Sebelum bagian yang foot itu ya. Ya, sebelum yang bagian yang ada jarinya itu ke atas paha dan betis. Nah, paha dan betis itu kalau digabung itu namanya leg ya. Tapi kalau dipisah sendiri-sendiri paha thigh. Nah, kalau betisnya calf. Gitu ya. Nah, kalau yang bagian yang ada ini jarinya itu, nah itu kalau yang digambar kalian bisa melihat yang di sebelah kiri itu disebut apa? Foot, ya. Nah, kalau untuk apa namanya? Ini kuku-kukunya disebut apa? Nail, ya. Oke. Nah, kalian bisa nanti mentranslate ini ya di tugas mandiri kalian ya. As your independent assignment, of course as usual you must translate parts of the body here ya by using your dictionary
Ya, it doesn't matter you will use printed dictionary or electronic dictionary. Ya, nggak masalah kamu mau pakai kamus yang tercetak atau kamus yang ada di smartphone kalian. Ya, oke. Nah, nanti kalian bisa pelajari, hafalkan, ya, and you can practice by using the words which you have translated in your book to communicate, ya, to the people around you, ya, bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kalian, ya, ditunjukkan ini tuh bahasa Inggrisnya apa, ini bahasa Inggrisnya apa, gitu, ya. Oke, ya, next. Oke, nah ini kalau tadi adalah bagian-bagian dari tubuh, nah ini ada bagian-bagian dari wajah saja. Nah di bagian pojok kiri atas itu ada how beautiful you are. Ya itu betapa cantiknya dirimu. Nah itu gambarnya cantik sekali ya. Mohon maaf ini kok saya carikan gambarnya malah yang cewek saja ya. Tidak ada yang cowok ya. Nah kalau ada gambar yang cowok bisa diganti. How handsome you are, ya betapa gantengnya dirimu, gitu ya. Itu kalau untuk memuji orang lain ya. Kalau orang lain itu kamu anggap cantik atau ganteng atau luar biasa, gitu ya. Nah ini adalah bagian-bagian dari wajah, parts of the face. Tadi sudah disebutkan juga ya di video ya. Ada hair, eyebrow, eye, ya, cheek, mouth, chin, tongue, teeth, nose, ear, and forehead. Nah, oke, saya tidak perlu untuk menerjemahkannya untuk kalian because you must be able to translate by yourself. Kalian pasti bisa ya, harus bisa untuk menerjemahkannya sendiri karena itu sudah ditunjuk tuh ya kan, ada panah-panahnya. Itu bagian mana, namanya apa, bagian mana ya. So you can do that by yourself. Kalian bisa lakukan itu sendiri nanti ya. As your independent assignment of course ya, sebagai tugas mandiri kalian nanti ya. Nah, untuk tugas terstrukturnya for the structured assignment as usual I will send the link of Google Form ya. Okay, on WhatsApp group. Oke. Okay? Jadi saya akan kirim link Google Form seperti biasa ya untuk tugas terstruktur di WhatsApp group nanti ya. Oke, next, we go on to the next slide. Ya, nah tadi kita sudah belajar tentang bagian-bagian dari tubuh ya kan, bagian-bagian dari apa namanya ini ya. Wajah juga ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Bagaimana cara mendeskripsikan seseorang atau orang lain itu, ya. Nah, kita pasti bertanya, dia tuh orangnya seperti apa sih? Terlihat seperti apa, gitu ya. Nah, dia orangnya seperti apa, terlihat seperti apa. Nah, itu harus tahu pertanyaannya bagaimana. Ya, how to ask, bagaimana untuk bertanya. Nah, kita lihat di sini. Asking about someone's physical appearance. Bertanya tentang ciri atau penampilan fisik seseorang. Nah, pertanyaannya kalian bisa gunakan ini. Ya. What does she look like? Ya, what does she look like? Kalau yang kalian tanyakan itu seorang perempuan, ya. Nah, dia tuh terlihat seperti apa? Nah, kalau ada look like seperti ini, ya, kalian jawabannya tentunya tentang ciri fisik. Nah, coba kita lihat contohnya, jawabannya di bawahnya itu ada she is very tall and slim. Ya, dia sangat tinggi dan juga langsing. Gitu ya. Jadi yang dijawab yaitu tentang ciri fisiknya, ya. Nah, kita lihat contoh yang lain. Other examples of the description of someone's physical appearance, yaitu contoh lain tentang deskripsi ciri fisik ya atau penampilan fisik seseorang. Nah, ini ada yang tentang nose yaitu hidung, lalu ada hair,
skin, cheek, body, and teeth. Ya, oke, kalau mendeskripsikan tentang hidung bagaimana contohnya? Ini hanya contoh saja ya. Kalian bisa membuat sendiri slide ini. He has pointed nose. Dia memiliki hidung yang mancung. Tuh, ya. Nah, kalau tentang rambut bagaimana? Your hair is black. Rambutmu berwarna hitam. Nah, kalau rambutnya berwarna lain ya diganti saja warnanya, ya. Oke. Terus tentang kulit. My mother has brown skin. Ya, ibuku memiliki kulit berwarna coklat. Nah, kalau tentang pipi ini, my sister's cheeks are chubby. Ya, pipinya saudara perempuanku gembil gitu ya. Oke, kalau tentang tubuh secara keseluruhan, she is very fat. Dia sangat gendut, ya. Oke, kemudian kalau tentang gigi, ya, their teeth are so white. Giginya mereka sangat putih. Ya, itu adalah contoh-contoh tentang cara mendeskripsikan penampilan fisik ya seseorang ya atau orang lain. Oke. Do you understand about this? Sudah paham ya? Oke, next. Ya, kalau tadi bertanya tentang ciri fisik atau penampilan fisik seseorang, nah ini kalau kita mau bertanya tentang sifat atau kepribadian seseorang, asking about someone's characteristic or personality, ya. Nah, pertanyaannya bagaimana? Kalau tadi kalau tentang ciri fisiknya ada look like ya kan? Nah, kalau di sini kita tidak ada looknya lagi, ya. Terus ada to be-nya. Kalau tadi kan ada do atau does gitu ya, sesuai dengan subjeknya. Kalian sudah belajar di semester 1 ya, mana yang pakai do, mana yang pakai does, subjek apa saja ya. Nah, kalau di sini kita tidak pakai do atau does lagi, tapi pakainya to be ya. Ya, apakah to be-nya selalu is? Tidak selalu ya, disesuaikan dengan subjeknya sudah kalian pelajari di semester 1 ya. Oke. Nah, ini cara bertanya tentang sifat atau kepribadian seseorang. What is she like? Ya, dia seperti apa? Seperti apa-apanya, sifatnya, karakternya, ya, kepribadiannya. Oke. Nah, kalau misalnya yang ditanyakan itu banyak, mereka tuh sifatnya seperti apa? Ya, berarti what are they like? Jadi to be-nya berubah menjadi are gitu. Karena apa? Karena subjeknya they, ya. Oke, jadi ini to be-nya bisa berubah-ubah sesuai dengan subjeknya. Ya, you have ever learn about this when you were in the first semester. Ya, please remember that always. Oke. Nah, bagaimana cara menjawabnya? How to answer this question? Bagaimana cara menjawab pertanyaan ini? Kita lihat ya tentunya sesuai dengan sifatnya, kepribadiannya ya. She is very kind and humble. Dia sangat baik ya, baik hati gitu ya, dan juga rendah hati ya, tidak sombong. Tuh. Oke. Nah, these are other examples of the description of someone's characteristic or personality. Ini adalah contoh lain tentang deskripsi ya sifat atau kepribadian seseorang ya. Kita lihat tuh contoh lainnya, ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. There are 7 examples for you ya. Okay. Let's read together. Maher Zain is very cool and inspiring. Ya, jadi Maher Zain tahu ya, penyanyi itu, penyanyi religi. Nah, itu dia orangnya bagaimana? Sifat atau kepribadiannya, dia pribadiannya tuh cool. Ya, orangnya gimana sih cool tuh? Keren gitu ya. Ya. Terus apa? Easy going gitu ya. Nah, terus inspiring berarti menginspirasi ya. Oke, kemudian yang kedua, the second sentence. My father is so wise and patient. Ya, berarti sifatnya bagaimana ayahku? Yaitu sangat bijaksana dan sabar atau penyabar ya. Nggak pernah marah-marah gitu ya. Next, the new student is really cheerful and helpful. Ya,
murid baru tersebut, itu ya, mungkin ada murid baru di kelas kalian. Ya, hanya untuk ini saja ya, contoh saja. Sangat ceria dan suka membantu. Nah, itu kan juga termasuk characteristic or personality ya. Oke. Next, the boys are very brave. Ya, anak laki-laki itu anaknya berarti anak laki-lakinya lebih dari satu ya karena ada S-nya. The boys, ya, the boys are very brave. Anak laki-laki itu bagaimana? Very brave, yaitu sangat pemberani, sangat berani. Ya, misalnya berani, suka apa namanya, petualangan, nggak takut dengan binatang buas dan lain sebagainya. Oke. Almost all of my neighbors are so generous. Ya, hampir semua tetanggaku itu sangat dermawan. Jadi suka membantu orang lain, suka ngasih apa ya, sebagian hartanya untuk orang yang tidak mampu gitu ya. Generous. Agnes Monica is smart and attractive. Ya, Agnes Monica itu sangat pintar ya, pintar dan juga menarik ya. Kan tahu sendiri ya dia orangnya seperti apa, kalian sudah melihat di televisi ya. The last one, the girls are rich but very boastful ya. Gadis-gadis tersebut kaya raya ya, tetapi sangat sombong gitu. Nah, jangan sampai ya menjadi orang yang sombong meskipun kita kaya raya itu hanya titipan, hanya sementara ya kan. Nah, suatu saat kita akan pergi kan meninggalkan itu semua ya. Yeah, those are the examples of the description of someone's characteristic or personality. Itu adalah contohnya ya, yaitu deskripsi seseorang berdasarkan sifat-sifatnya atau kepribadiannya. Ya. Oke. I hope you have understood about this ya. Saya harap kalian sudah paham tentang ini semua ya. Okay, and finally we have finished our learning activity today. Yeah. And I hope we can meet again in the next meeting ya. Kita harap ya, saya harap kita dapat bertemu kembali ya di pertemuan yang selanjutnya in a healthy condition, dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Okay, and don't forget at home ya, di rumah you must always pray so that this coronavirus outbreak will be over soon ya. Sehingga kalau kalian berdoa itu apa? Pandemi corona ini akan segera berakhir ya. Kekuatan doa ya. You must believe in the power of prayer ya. Okay. Yeah, that's all for today. Thank you so much for joining my class, and also thank you so much for your attention. Yeah, and please forgive my lag. Ya, maafkan segala kekurangan atau khilaf. Okay, see you next time. Goodbye. Ya, sebentar.